成了。豪杰进入其中寻宝，这是谁呀？只是留下一句话：念在里头的宝物太过富饶。弟子王林，不寻的宝藏。真如你事由天命。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-109. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Walin mendapatkan ujian dari Tianyunzi, yaitu mendaki sebuah gunung es, yang gunung es itu akan memberikan tekanan kepada Walin sesuai dengan tingkatan Walin, yang singkatnya Walin bisa naik sampai 27 anak tangga, yang hal tersebut merupakan pencapaian besar, bahkan telah melampaui rekornya Suyu yang hanya bisa 26 anak tangga. Dan setelahnya Walin pun diangkat menjadi murid resmi oleh Tianyunzi, dan juga Walin diperbolehkan untuk mendapatkan teknik baru, yang singkatnya Walin mendapatkan sebuah teknik pembantaian abadi, yang teknik tersebut Walin latih dengan turun gunung, yaitu dengan ia pergi ke wilayah Ling Yue, yang di sana Walin membasmi para monster. Tetapi di tengah itu Walin menemukan para anggota dari sekte pedang Daluo yang mereka sedang mencari buah emas, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang berhadapan melawan dua anggota dari sekte pedang Daluo, yang di sana Walin bertanya kepada mereka berdua mengenai penetua Ling Huo yang telah keluar dari dunia peri dengan dikejar oleh jiwa pedang. Dan Walin bertanya kepada mereka mengenai situasi dari jiwa pedang tersebut, yang dimana maksudnya Walin adalah Zoe. Kedua anggota dari sekte pedang Daluo mereka tidak akan menceritakan hal itu karena hal itu merupakan rahasia dari sekte Daluo mereka. Jika mereka menceritakannya maka mereka bisa mendapatkan hukuman mati dari sekte pedang Daluo. Di sana Walin langsung mengeluarkan aura kekuatannya, dan juga di sana tokennya Walin juga dilihat oleh para anggota dari sekte pedang Daluo, yang membuat mereka menyadari bahwasannya pemuda yang berada di hadapan mereka adalah Walin, murid ketujuh dari murid utama Tianyunzi. Walin tetap memojokkan mereka dengan aura kekuatannya untuk menyuruh mereka mulai memberitahu kejadian antara ketua Ling Huo dan juga Zoe. 天运宗此事说出来定然性命不保，我大龙剑宗剑宝强横。 Tetapi para anggota sekte pedang Daluo mereka masih tidak mau untuk bercerita, dan mereka berani untuk menghadapi Walin. Kedua penetua dari sekte pedang Daluo mereka langsung mempersiapkan serangan mereka, dengan satunya menggunakan sebuah serangan pedang, dengan satunya lagi mengeluarkan sosok dari makhluk jahat. Tetapi Walin langsung menyerang penetua tersebut dengan teknik jari pemusnah, yang serangan itu seketika bisa menewaskan anggota dari sekte pedang Daluo. Dan kini hanya tersisa satu, yaitu si pengguna pedang yang bernama Shifang. Shifang dibuat sangat kaget dengan serangan Walin yang dapat mengalahkan rekannya dengan hanya menggunakan satu jarinya saja. Hal ini membuat Shifang merasa ketakutan, tetapi Shifang tetap mencoba untuk melawan dengan ia menggunakan teknik penyatuan jiwa pedang, yaitu jiwa dari tubuh penetua Shifang bergabung dengan pedangnya. Dan di sana Walin memuji teknik tersebut yang cukup unik. 元神离体法倒是有趣，法器皓月正辉。 Dan Walin pun langsung juga mempersiapkan serangannya menggunakan pedang peri, yang lalu pun mereka berdua beradu serangan dengan Walin yang memenangkan peraduan tersebut. Sekaligus Shifang dibuat kaget karena Walin yang memiliki pedang peri. 文少，
dan setelahnya pun tubuh fisiknya Shifang diserang oleh nyamuknya Walin, membuat tubuh fisiknya Shifang menjadi hancur dan kini pun hanya tersisa jiwanya Shifang. Shifang dibuat ketakutan dengan hal ini. Ia meminta ampun kepada Walin dan juga menyerahkan sebuah teknik pemulihan kepada Walin untuk bisa merayu Wanglin. Tetapi Walin langsung bertanya kepada penetua Shifang mengenai pertanyaan sebelumnya, yaitu kejadian pertarungan antara penetua Ling Huo bertarung melawan Zoe. Singkatnya, penetua Shifang mau bercerita. Ia bercerita bahwasanya dulu master pedangnya yaitu penetua Ling Huo bertarung melawan Zoe sampai 10 hari 10 malam, yang hasil dari pertarungan tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh penetua Ling dengan menghancurkan jiwa pedang dari Zoe. Yang jiwa pedang tersebut ada yang beberapa tersebar luas menyatu dengan berbagai pedang, dan sedangkan sisa lainnya disegel oleh penetua Ling di dalam Laut Timur. Dari sana juga Wali mencoba untuk menyatukan sisa jiwa pedang dari Zoe yang sebelumnya ia dapatkan ke dalam pedang perinya, tetapi tidak bisa karena sepertinya jiwa pedang tersebut hanya bisa menyatu dengan pedang biasa. Tetapi setelahnya Walin langsung menghabisi penetua Shifang tersebut. Setelahnya Walin mengambil esensi dari pohon emas tersebut, yaitu dengan Walin mengambilnya melalui akar, dan di sana Walin mencoba untuk menyatukan esensi dari akar pohon emas dengan mutiara tiannya. Tetapi sayangnya esensi emas itu masih belum cukup untuk menyempurnakan unsur logam pada mutiara tian, dan Walin pun memutuskan untuk memberikan esensi emas tersebut kepada binatang nyamuknya. Ya, singkatnya binatang nyamuk dengan sangat puas yang langsung menyerap unsur emas yang berada di setiap akar dari pohon emas itu. Tetapi hal ini membuat Qian merasa sakit hati karena untuk sektinya mereka telah lama mencari pohon ini, tetapi sayangnya esensi dari pohon ini diambil oleh orang lain dengan begitu mudah. Hal ini membuat Qian merasa tidak ikhlas. Nyamuknya Walin yang setelah menyerap esensi emas tersebut membuat nyamuknya Walin berubah menjadi kepompong, dan di sini Walin sadar nyamuknya akan bisa berevolusi menjadi lebih kuat lagi setelah kepompong ini terbuka. Dan juga Walin sebagai bentuk berterima kasih kepada Qian karena telah menunjukkan lokasi dari pohon emas ini, Walin juga memberikan esensi emas kepada Qian, yang seketika hal itu membuat Qian menjadi sangat senang, dan setelahnya Walin langsung pergi dari sana. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu, kini Walin telah merasakan teknik pembantaian abadinya yang telah berada di tahapan awal. Dengan sekarang telah memiliki 3 pola, membuat Walin sudah merasakan keuntungan dari teknik pembantaian abadi. Dan juga pada saat ini sebentar lagi Laut Timur akan terbuka dan Walin berniat untuk pergi ke sana, yaitu untuk mencari tahu mengenai Zoe dan jika bisa menyelamatkannya sebagai bentuk balas budi Walin kepada Zoe, sekaligus juga mencari tahu sebuah harta karun yang mungkin dapat menyempurnakan mutiara tian yang mungkin akan bisa bermanfaat bagi Lingguan. Dan setelahnya pun Walin melanjutkan perjalanannya. Kita berpindah ke lokasi dari Sekte Pedang Daluo yang sekarang penetua Ling bertemu dengan seorang penetua yang disebut sebagai Serigala Serakah. Penetua Ling bertanya kepada Serigala Serakah apa urusan dari Serigala Serakah datang menemuinya. Serigala Serakah menjawab ia ingin memberikan tawaran kepada penetua Ling untuk bisa membantu dirinya agar memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan Tian Yunzi, karena Serigala Serakah mengetahui bahwasanya penetua Ling ingin sekali untuk mengalahkan Tian Yunzi, dan untuk bisa mengalahkan hal tersebut, di sini Serigala Serakah menyarankan kepada penetua Ling untuk mencari sebuah harta mutiara Tian, yang harta tersebut bisa ditukarkan kepada aliansi kultivasi untuk mendapatkan teknik tingkatan tinggi yang akan bisa membantu penetua Ling untuk mengalahkan Tian Yunzi. Penetua Ling telah mengetahui mengenali mutiara Tian tersebut, yang dimana sebelumnya Serigala Serakah pernah menghadapi seseorang dari Suzakusar untuk mendapatkan mutiara tian tersebut, yang dimana orang itu adalah Situnan. Dan waktu itu Serigala Serakah bersama dengan 5 anggotanya mencoba untuk menghadapi Situnan, tetapi sayangnya mereka telah salah menilai Situnan karena Situnan memiliki teknik tingkatan tinggi yaitu jari pemusnah. Serangan tersebut bisa memberikan luka parah kepada Serigala Serakah, bahkan sampai efek dari teknik tersebut masih dirasakan oleh Serigala Serakah dengan kondisi tubuhnya yang masih belum bisa pulih dengan total.
Penetua Lin tertarik dengan tawaran tersebut, tetapi Penetua Lin juga ingin meminta bantuan kepada Serigala Serakah yang dimana nantinya Serigala Serakah akan ikut bersama dengan para muridnya untuk menuju ke Laut Timur memasuki dunia kuno untuk memberikan perlindungan kepada 12 murid dari Penetua Lin. Sedangkan untuk Walin, ia telah berpindah ke lokasi dari sekte Xuan Yuan. Dengan di sana Walin bertemu dengan seseorang bernama Sun Yunsa, yang Sun Yunsa ini adalah rekannya Walin untuk pergi bersama menuju ke Laut Timur. Dan tak lama kemudian adanya saudarinya Sun Yunsa yang muncul, dan di sana membuat Sun Yunsa khawatir karena lokasi dari wilayah Laut Timur yang sangat berbahaya. Ia bahkan tidak ingin untuk memasuki kawasan tersebut saking berbahayanya. Tetapi di sini ia mendapatkan bantuan dari Walin yang membuat ia memiliki kepercayaan diri. Tetapi sebenarnya ia tidak ingin pergi jika diberikan pilihan. Walin pun bertanya kenapa Sun Yunsa tidak ingin pergi. Sun Yunsa menjawab dirinya hanya takut saja dengan lokasi Laut Timur itu yang sangat berbahaya. Ia takut dirinya tidak akan kembali karena lokasi dari Laut Timur yang memang sangat berbahaya. Di dalamnya memiliki dunia kuno yang melakukan penyerapan setiap 5000 tahun, menyedot apapun yang berada di luar, membuat tempat itu menjadi tempat misterius tetapi juga merupakan tempat yang kemungkinan menyimpan harta besar. Kita pun berpindah ke lokasi dari Laut Timur yang di sana tampak sekarang sudah banyak orang berkumpul, tetapi kebanyakan dari mereka tidak ingin masuk ke dalam Laut Timur, melainkan mereka hanya ingin melihat pemandangan dari Laut Timur yang akan segera terbuka karena pemandangan ini setiap 5000 tahun sekali. Dan tak lama kemudian adanya sosok wanita kuat yang bernama Xiao Xisue yang muncul dengan singgasananya, yang di sana orang-orang melihat kedatangan dari Yao Xinsue membuat mereka ketakutan karena Yao Xinsue yang memiliki background yang berasal dari planet darah, keturunan langsung dari pemimpin planet darah yaitu Yao Xinhai. Dan tak lama kemudian rombongan Walin juga sampai di sana, yang kedatangan Walin juga membuat banyak orang kaget karena mereka mengetahui kalau Walin telah diangkat baru-baru ini menjadi murid dari Tian Yunzi, tetapi tak disangka akan tetap mengikuti ekspedisi ke dalam Laut Timur. Tetapi tanpa Walin sadari, ternyata Yao Xinsue mengawasi Walin dari kejauhan, yang ternyata Yao Xinsue telah mendapatkan tugas dari ayahnya untuk melakukan pengawasan kepada Walin. Dan di sini Yao Xinsue masih belum mengetahui kenapa ayahnya tertarik kepada Walin, karena untuk Yao Xinsue melihat Walin, ia merasakan Walin seperti orang yang standar saja, tidak memiliki keistimewaan spesial. Tak lama kemudian rombongan dari sekte Pedang Daluo telah muncul dengan kemunculan 12 murid utama terlebih dahulu. Dan setelahnya kemunculan dari Penetua Ling Tianhuo. Sun Yunsa memberitahu kepada Walin bahwasannya Penetua Ling Tianhuo dulunya pernah pergi bersama dengan Penetua Tian Yuzi memasuki dunia kuno pada Laut Timur, yang perjalanan mereka sebanyak 3 kali. 2 kalinya pencapaian besar, tetapi ketiga kalinya mengalami kegagalan yang membuat kerugian di antara kedua belah pihak. Dan hal tersebut juga membuat hubungan antara Tian Yuzi dan juga Penetua Ling Tianhuo membuat mereka berdua menjadi pecah. Dan tak lama kemudian Penetua Tian Yuzi telah muncul. 只是留下一句话：念在里头的宝物太过富饶。弟子王林。 Dan di sana pun Walin juga menyambut kedatangan dari gurunya. Sedangkan Ling Tianhuo yang melihat Walin, ia bertanya kepada Serigala Serakah apakah Serigala Serakah mengenali Walin. Serigala Serakah menjawab tidak, tetapi ia merasakan adanya sesuatu aura familiar dari Walin. Tak lama kemudian Laut Timur telah aktif, yang menandakan bahwasanya dunia kuno akan segera terbuka. Setelah Laut Timur terbuka, tiba-tiba saja Laut Timur tersebut mengeluarkan sebuah daya hisap yang kuat ke arah dari planet-planet yang berada di sekitaran dari lokasi itu. 幽灵之地内， 全都是宝贝，法宝是。 Yang dengan daya hisapnya yang sangat kuat, yang melakukan penyerapan, yang tak disangka penyerapan tersebut merupakan harta-harta kuat yang orang-orang di sana dibuat tergiur dengan harta-harta tingkatan tinggi yang diserap oleh Laut Timur tersebut. Tetapi di saat hal itu mereka melihat adanya sebuah token emas yang muncul pada saat penyerapan itu, yang membuat mereka semua menjadi kaget. Dan di sana Wali melihat token emas itu sepertinya merupakan harta karun utama dari Laut Timur ini, yang langsung pun mereka mencoba untuk menyatukan kesadaran mereka dengan token emas itu. Tetapi sayangnya token emas itu dilindungi oleh sebuah dinding tak terlihat.
dan di sana Walin mencoba untuk menembusnya dan Walin berhasil. Tetapi sayangnya token emas itu terlalu kuat yang membuat Walin tidak bertahan lama. Dan di saat itu Yan Xinsue melihat keberhasilan Walin yang membuat Yao Xinsue merasa kaget karena Walin tidak memiliki kultivasi spesial, tetapi ia mampu untuk melewati penghalang dari token emas tersebut. Dan setelahnya pun penetua Ling Tianhuo yang menggunakan teknik pedangnya dengan mengeluarkan sebuah pedang raksasa yang pedang raksasa tersebut menyegel sementara waktu pintu masuk dari dunia kuno, dan setelahnya semua orang langsung bergerak untuk memasuki dunia kuno tersebut. Dan setelah semua orang masuk, Tianhuo melepaskan pedangnya yang membuat pintu masuk kembali tertutup, dan sekarang di luar hanya tersisa penetua Ling Tianhuo dan juga Tian Yunzi. Yang di sana juga mereka sedikit berbicara mengenai token emas yang juga merupakan harta yang diperebutkan oleh Tian Yunzi dan juga penetua Ling Tianhuo. Tetapi mereka berdua tidak pernah berhasil, dan setelahnya pun penetua Ling Tianhuo ia pergi dari sana meninggalkan Tian Yunzi. Sedangkan untuk Tian Yunzi ia tampak berharap kepada Walin dapat menemukan keberuntungan besar pada penjelajahan dunia kuno kali ini. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Renaissance Immortal episode ke-19 bersambung, dan kita akan melanjutkannya kembali di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 豪杰进入其中寻宝，这是谁呀？只是留下一句话：念在里头的宝物太